Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Leonusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemrograman PHP dasar bagian 8, yaitu mengenai fungsi PHP. Jadi fungsi adalah merupakan serangkaian skrip atau kode yang mempunyai kegunaan khusus atau kegunaan tertentu ya. Merupakan surutan rangkaian kode yang sering dipakai biasanya. Dengan adanya fungsi, kita programmer tidak harus menuliskan kode tersebut secara berulang-ulang. Secara umum, fungsi dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi yang mengembalikan sebuah hasil proses yang dilakukan kepada pemanggilnya. Ada lagi fungsi yang sekedar melakukan proses tanpa harus memberikan hasil kepada pemanggilnya. Biasanya fungsi yang kedua ini kata lainnya adalah prosedur. Jenis-jenis fungsi ada 3, built-in, user-defined function, dan eksternal. Yang akan kita bahas pada slide kali ini adalah built-in dan user-defined function saja. Built-in adalah fungsi yang telah disediakan oleh PHP, jadi lebih dari 1000 fungsi yang dapat kita pakai. Referensinya ada di web resmi PHP-nya. Macam-macam fungsi built-in yaitu mencakup fungsi array, fungsi matematika, string atau pemrosesan teks, tanggal, pemrosesan tipe data, database, web, dan lain sebagainya. User definition function adalah fungsi yang dibuat oleh pemrogram atau programmer. Jadi UDF ini terkadang dibuat karena built-in function yang disediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan programmernya. Solusi yang dibuat oleh programmer. Dia buat mendefinisikan fungsi tersendiri untuk solving sebuah problem tertentu. Ini penulisan sintaks sebuah fungsi yaitu dengan kata function, kemudian nama fungsinya apa, kurung buka kurung tutup, kurung awal, baru isi statement, script kode yang akan dieksekusi ketika kita memanggil function name. Fungsi juga bisa didefinisikan menggunakan sebuah argumen, yaitu di dalam kurung itu ada beberapa argumen yang bisa kita gunakan. Jadi function yang kita buat itu bisa memperoleh nilai dari masukan dari programmer atau masukan dari fungsi-fungsi yang akan dibuat atau yang sedang dibuat saat ini. Contohnya fungsi say hello to variable word itu adalah variabel yang dapat kita ganti dengan apapun. Misalkan diganti dengan string dengan namanya Irfan atau string everyone, maka dia akan mengeluarkan hasil di layar adalah hello Irfan atau hello everyone. Kemudian pada fungsi juga kita dapat menggunakan return value, yaitu pengembalian nilai, pengembalian kepada suatu nilai tertentu. Jadi contohnya adalah penjumlahan, return-nya adalah $sum atau variabel sum. Jadi ketika yang bagian bawah variabel result 1 adalah fungsi add 3,4, maka nilai kembaliannya, return-nya adalah variabel sum tadi ya. Variabel sum itu adalah isinya adalah 3, variabel 3 ditambah variabel 4. Jadi harusnya variabel result isinya adalah 7 ya. Dan kemudian result 2 itu sama. Jadi variabel 5,7 harusnya jadi 12 ya. Jadi untuk
penulisan fungsi yang baik, yang lebih baik lagi, jadi kita memanggil nilainya saja atau mengembalikan sebuah nilainya saja. Jadi tidak harus perintah echo-nya ditulis pada sebuah fungsi. Jadi perintah echo-nya di luar, tinggal panggil nilai dari sebuah fungsi tersebut. Untuk pengembalian nilai yang jamak atau lebih dari satu, kita dapat menggunakan sebuah array atau sebuah list. Kalau kita menggunakan sebuah variable array, berarti kita panggilnya berupa panggilan array juga, yaitu result indeks ke-0 dan indeks ke-1. Kalau misalkan kita menggunakan list, berarti kita harus menentukan variable list yang akan menampung nilai-nilai dari return yang multiple atau returnnya banyak ya. Oke, kemudian kita akan melakukan demo program. Jadi demo program yang pertama saya sudah menulis sebuah fungsi yang built-in, yaitu fungsi CHR. Fungsi CHR ini adalah itu mengenerate sebuah single byte string dari sebuah angka. Dapat referensinya dari situs resminya, yaitu bagian CHR. Jadi generate single byte string from a number. Karena ini stringnya 65 ditambah sekian, fungsi ini akan keluarannya adalah angka huruf besar. Jadi huruf besar itu dimulai dari karakter 65 sampai 65 sampai 100 ya. 65 tambah 25 ya sampai 100 ya. Kemudian saya concatenate garis tengah ya. Garis lurus ya. Jadi ketika kita panggil bagian fungsi built-in, maka hasilnya adalah sebuah angka huruf abjad dari A sampai Z, huruf besar semua. Jadi kita tidak menuliskannya satu persatu, melainkan menggunakan looping fungsi CHR itu fungsi built-in ya. Kemudian fungsi short-define, jadi kita bisa menuliskan fungsinya terlebih dahulu, kemudian baru memanggil fungsinya, atau kita menuliskan panggil fungsinya terlebih dahulu, baru menuliskan fungsi yang akan dipanggil tersebut. Jadi untuk yang atas functionnya sudah dituliskan, kemudian baru dipanggil. Untuk yang bawah functionnya dipanggil terlebih dahulu, baru menuliskan konten atau perintah functionnya. Sama hasilnya sama-sama dapat dilakukan, jadi mau ditulis sebelum atau sesudah itu nggak masalah. Jadi hello world, kemudian yang kedua hello world 2. Oke, kemudian kita bisa memanggil function menggunakan argumen. Saya copy dari slide PowerPoint. Jadi hasilnya argumennya, variabelnya ditulis, maka hasilnya sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada variabel word ya.
Selanjutnya yaitu return value. Jadi ada fungsi tambah, dia akan mengembalikan variabel jumlah. Jadi hasil 1 ini adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10 ya. Jadi hasil akhir, hasil 2 adalah 10. Yang kedua yaitu kita menambahkan, mengganti variabel-variabel ini, kemudian ditampilkan ke layar. Di save. Jadi yang pertama itu hasilnya adalah 10, yang kedua adalah hello Irfan. Kemudian ada multiple return. Yang pertama menggunakan array, jadi saya menuliskan hasilnya, itu indeks ke 0 adalah yang tambah, indeks ke 1 adalah yang kurang. Atau dibalik, list, tambah, dan kurang. Maka kalau kita menuliskan tambah, berarti hasilnya yang tambah yang akan dikeluarkan. Kalau kita menuliskan yang kurang, berarti hasil yang kurang yang akan dikeluarkan. Yang pertama 20,5, yang kedua 10,5. Jadi hasilnya 20 tambah 5, 25, dan yang kurang 20 kurang 5, 15. Yang bagian list 10 tambah 5, 15, 10 kurang 5, 5. Terus Oke, sekian presentasi mengenai fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.